Dan saya juga senang sekali mendengar uraian Pak Budi yang demikian banyak memberikan manfaat, sesuatu yang baru bagi saya yang tentunya sebetulnya kalau tadi saya pikir-pikir, ini biar Pak Budi terus, saya ingin mendengarkan lebih banyak. Tapi karena memang jatah saya harus cerita, saya akan coba cerita pendek saja. Supaya nanti setelah itu kita bisa diskusi lebih panjang, sehingga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa lebih banyak. Setuju? Setuju. Setuju langsung kita diskusi atau saya pendek? Atau bagaimana ini? Atau saya langsung panjang gitu? Ya, saya akan uraikan sedikit saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi dalam slide yang pertama bahwa palmistry ini adalah sesuatu yang bersifat empirik. Ini sangat menarik karena empirik artinya berdasarkan sebuah pengalaman. Memang kalau kita melihat riwayat beberapa kebudayaan kuno, kemauan untuk memahami orang lain itu memang sudah menjadi satu keinginan yang menggebu-gebu. Bahkan kalau Anda mengingat lahirnya Pangeran Siddhartha, itu pun tidak lepas dari adanya palmis yang mencoba melihat apa ini yang mau terjadi dengan Pangeran Siddhartha. Anda tentu ingat kan, ketika Pangeran Siddhartha datang atau lahir, ada palmis yang dipanggil. Palmis adalah seorang ahli membaca raja tangan. Sehingga kalau di dalam beberapa buku kuno disampaikan garis tangan Pangeran Siddhartha ini malah bentuknya cenderung lingkaran. Bahkan dikatakan dalam setiap sidik jari Pangeran Siddhartha semua melingkar. Anda kalau melihat sidik jari Anda dan Anda capkan, cenderung bentuknya seperti tanduk. Tetapi ada satu atau dua jari saja Anda yang bentuknya melingkar, itu kata orang sih sudah hoki juga. Itu kata orang. Tapi ini bukan tugas saya, cuma saya hanya mau memberikan satu bandingan saja bahwa ilmu ini memang sudah sangat lama sekali. Kenapa demikian? Apa yang dipandang dari karma? Karma kan niat. Sesuatu yang kita lakukan dengan niat itu adalah karma. Kalau kita berjalan kemudian menginjak semut secara tidak sengaja, itu bukan karma. Tapi kalau kita melihat ada semut di atas gelas, kemudian kita pencet, itu baru karma. Niat untuk melakukan suatu perbuatan. Karma apa hubungannya dengan tanda-tanda fisik yang bersifat empirik? Karena karma ini perbuatan yang akan ada punya. Ibaratnya kita menanam padi, pasti akan tumbuh padi. Menanam jagung, tidak mungkin tumbuhnya padi. Pasti juga tumbuhnya jagung. Dan kalau tanaman padi itu hanya beberapa bulan, tanaman jagung juga hanya beberapa bulan, bagaimana seandainya kita menanam pohon jati? Pohon jati membutuhkan waktu lama untuk tumbuh, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun. Di dalam kebudayaan Keraton Jogja, karena kebetulan saya berasal dari Jogja, ada sebuah hutan yang khusus untuk menanam pohon jati yang dipergunakan untuk kebutuhan keraton, membangun istana.
Dan jati yang di sana dipelihara sampai ratusan tahun. Yang menanam adalah para sultan yang lampau. Tetapi nanti yang memetik adalah generasi-generasi yang berikutnya. Sedemikian panjang waktu yang diperlukan untuk memanen pohon jati. Dalam satu kehidupan, kalau tanam padi, tumbuh padi, satu kehidupan sudah bisa. Tanam cabai, panen cabai, berapa bulan sudah beres. Tapi kalau yang kita lakukan itu satu perbuatan yang nilainya seperti pohon jati, dalam kehidupan ini kita tidak bisa panen. Kita hanya bisa panen setelah kehidupan ini. Nah, ini yang disebut nanti kamad yang ada hubungannya dengan kelahiran kembali. Oleh karena itu, kalau kita di dalam kehidupan-kehidupan yang sebelumnya cenderung suka kerja lapangan, seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Budi, maka ketika lahir sebagai seorang bayi pun, telapak tangannya ini sudah cenderung tidak lembut. Betul begitu Pak Budi ya? Ada bayi yang sudah dari bayi telapak tangannya teksturnya keras, betul? Betul ya? Padahal belum pernah megang besi, belum pernah megang cangkul, tapi sudah lembut, sudah keras. Kenapa? Karena bawaannya memang seperti itu. Jadi kita di dalam Dhamma ini tidak mempunyai satu pengertian bahwa kalau bayi lahir itu masih nol, tidak. Bayi lahir sudah membawa karmanya sendiri. Karena itu sejak kecil di dalam banyak tradisi sekalipun sudah ada pemilihan. Misalnya bayi turun tanah, kemudian dikasih suruh pilih. Apakah pensil, apakah gunting, apakah foto bintang film, apakah PlayStation. Nanti bayi ini sudah ketahuan. Wah, dia senang pensil. Oh, pegang pensil. Wah, ini bakal jadi pelajar. Nanti kalau dilihat tangannya oleh Pak Budi, wah cocok ini. Wah, memang ini tangan seorang pelajar yang demikian karakteristiknya. Kenapa demikian? Karena ini kita sudah lahir membawa bibit buah karma kita masing-masing. Oleh karena itu, telapak tangan adalah salah satu cara melihat. Sebetulnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa dilihat. Karena itu ketika Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha lahir, dari bentuk rambutnya sudah kelihatan ini bakal calon Buddha. Apa rambutnya? Pada tengah-tengah ujung ini dia meruncing. Kalau Anda buka rambut Anda, tidak banyak yang ujung di sini itu meruncing. Tapi kalau Anda sampai meruncing ujungnya, Anda termasuk cerdas. Di bagian kepala, Pangeran Siddhartha sejak kecil seperti sudah bersorban. Makanya kalau Anda melihat Buddha Rupang, patung Sang Buddha, dikiranya loh, ini kok Sang Buddha kok gelungan? Tidak, itu bagian kepalanya memang menonjol. Anda kalau pegang kepala ini, Anda menyilang kepalanya, Anda pegang menyilang, maka Anda akan tahu bahwa di situ ada tonjolan. Tonjolan makin rata, itu cocok untuk dihukum bawa buku di atas kepala. Enggak ada tonjolan sama sekali, karena memang disediakan untuk orang-orang supaya gampang dihukum. Tapi kalau tinggi kepalanya, sampai menonjol seperti Sang Buddha, tidak akan pernah dihukum karena dia memiliki kemampuan kebijaksanaan yang tinggi. Ya, jadi Anda pegang tengkoraknya, dilihat nonjol apa rata. Kalau rata ya ingat-ingat, saya dulu sering dihukum enggak ya? Saya gampang pelupa enggak ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, jadi kita lahir dengan membawa buah karma lampau kita, karena perbuatan yang kita miliki tadi kemudian itu terbawa di dalam kehidupan yang selanjutnya. Namun kalau tadi kita hubungkan dengan palm terapi,
apakah karma itu tidak akan pernah berubah selamanya? Ketika Pangeran Siddhartha diramal garis tangannya, beliau dikatakan, ini kalau menjadi raja, dia menjadi raja di raja, Cakrawati, raja di seluruh negara. Tapi kalau menjadi pertapa, dia menjadi pertapa yang utama. Artinya apa? Mungkin para peramal itu, saya tidak tahu apakah dulu Pak Budi waktu itu juga lahir sebagai salah satu peramal di sana. Mungkin melihat garis tangan itu adalah garis tangan orang sukses. Masalahnya suksesnya itu di bidang keduniawian sebagai raja. Karena kalau tadi dilihat ternyata pejabat juga mempunyai garis tertentu. Bahkan kalau saya mengamati, pejabat itu juga punya bentuk hidung tertentu. Khusus di Indonesia, kalau hidung bentuk begitu cenderung pejabat. Saya tidak tahu, itu mungkin karakteristik juga. Apakah Pak Budi pernah mengamati begitu juga? Belum ya? Wah, saya mati karena saya tidak sempat lihat tangannya, cuman kalau di televisi atau foto di SD itu kan menteri banyak. Kenapa hidungnya selalu mirip? Karakter. Mungkin kalau tadi istilahnya ada garis dengan nama Yunani, huruf Latin, mungkin ada khas Indonesia, hidung Indonesia begini. Secara empirik dia bakal jadi pejabat. Jadi cocokkan hidung Anda, mungkin Anda jadi pejabat juga. Nah, sekarang kembali ke masalah yang tadi, bahwa ternyata di ramal ini bisa dua cara, yaitu bisa jadi pertapa, bisa jadi raja. Dan siapa yang memutuskan menjadi pertapa atau raja? Diri sendiri. Kalau Pangeran Siddhartha mau tenang-tenang di istana, beliau pasti akan menjadi raja. Tidak akan pernah menjadi pertapa, dan kita tidak akan pernah mengenal ajaran Buddha. Tetapi karena beliau kemudian meninggalkan istana, ketika melihat bahwa di dunia ini selalu berubah, maka akhirnya beliau menjadi seorang pertapa dan menjadi Buddha. Apa sebetulnya yang diajarkan? Bagaimana manusia siap menerima perubahan. Jadi di dunia ini memang semua bisa berubah. Orang yang tadi misalnya terlahirkan dengan tangan yang, katakanlah kalau tadi dikatakan tangan orang menderita, tidak selamanya dia akan hidup menderita. Tangan pembunuh malah, bahkan tadi yang Pak Budi ceritakan dengan sangat menarik, ada tangan yang bergada besar sekali. Oh, dia tidak menjadi pembunuh. Kenapa? Karena dia punya niat menahan. Hukum di Indonesia mungkin kuat sehingga akhirnya dia takut untuk melakukan pembunuhan. Tapi kalau dibiarkan, mungkin dia akan cenderung begitu. Kenapa? Karena ini semua adalah niat kita. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam karma, kita terlahir oleh karma kita. Kalau dalam topik bahasan ini, kita punya garis tangan tertentu, garis tangan miskin atau garis tangan kaya, silakan. Tetapi Anda bisa kaya atau bisa miskin, tergantung perbuatan kita. Anda yang tadi katanya telapak tangannya kalau ditemukan menjadi seperti mangkok, kemudian tidak bekerja, maka Anda betul-betul hanya menggantungkan mangkok di pinggir jembatan merah untuk meminta-minta. Benar, mangkok Anda penuh rezeki. Karena Anda duduk diam, duit datang. Tapi Anda harus di pinggir jembatan merah itu. Tapi kalau Anda mau bekerja, Anda mau berjuang, mungkin potensi kebaikan yang Anda telah lakukan sejak kehidupan-kehidupan yang lampau itu berbuah dalam bentuk kesuksesan seperti yang Anda inginkan. Sebaliknya, Anda yang punya tangan, bahasa kasarnya tangan melarat,
bahasa kasar. Kenapa? Karena di dalam bahasa di Jawa itu ada namanya, saya terjemahkan langsung, yaitu balungan kiri. Itu bahasa Jawa menggunakan istilah itu. Jadi kalau udah lihat orang set begini, oh pancen balungan kiri raiso sugih. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita kebetulan mempunyai tangan yang kurang bahagia, tangan yang kurang beruntung bahasa halusnya, maka kita jangan kemudian menyerah. Lalu kita berpikir, ya sudahlah, memang aku bawaannya tangan menderita, balungan kiri, tulang saya timbang juga rendah sekali. Itu ada hitungan bungsu yang tulang ya ditimbang. Wah, lahir tanggal berapa, bulan berapa itu, aduh timbangan tulangku rendah sekali. Dilihat di bagian hongte, di bagian raja, saya di kaki hongte, aduh sudah paling parah sudah. Tulang ringan, posisi di kaki raja. Biasanya kalau di perut raja itu nanti tangannya juga tangan males, itu biasanya santai-santai dapat makan banyak. Nah, saya hidupnya pasti menderita. Kemudian rambut saya kasar, wah, kemudian kepala saya rata, muka saya persegi, ini pasti menderita hidup saya. Kalau Anda menanamkan pikiran Anda menderita, Anda akan menderita sungguhan. Karena apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi pada diri kita. Tapi ketika Anda kemudian bertekad melawan, karena kama adalah niat. Begitu Anda tahu, wah tanganku menderita. Wah mukaku ini juga, muka tidak banyak rezeki ini, auranya juga surem. Tapi sekarang aku mau mengembangkan kebaikan. Aku mau banyak berbuat baik. Berbuat baik dengan badan saya. Berbuat baik dengan ucapan saya. Berbuat baik dengan pikiran saya. Saya mau coba terus kembangkan kebaikan. Dan dengan kita berbuat baik, tangan yang tadinya dikatakan tangan melarat, setahu saya, nanti mungkin dicocokkan dengan Pak Budi, katanya bisa berubah. Begitu Pak Budi? Nah, bisa. Nanti ini nanti untuk modal tanya jawab ya bagi Anda. Ada orang yang mengatakan tangan ini selalu berubah loh. Saya tidak pakarnya, karena itu saya tidak tahu, maka saya yang mengatakan katanya demikian. Tetapi yang jelas, orang yang dulunya hidup menderita, dengan terus menambah kebaikan dengan badan, ucapan, dan pikiran, dia bisa berubah menjadi lebih baik. Mana Bante, saya sudah berbuat baik sampai bongkok. Mana ada, saya hidupnya menderita terus. Kita harus berpikir kebalikan. Sudah berbuat baik saja hidupnya masih bongkok. Apalagi tidak berbuat baik, dia bertambah bongkok. Loh itu buktinya si A itu, orangnya jahat kok hidupnya bahagia. Loh itu harus dipikir balik lagi. Masih jahat saja sudah bisa bahagia, apalagi kalau dia berbuat baik, lebih bahagia lagi. Kenapa kita juga tidak berpikir yang sebaliknya? Dengan demikian maka akhirnya kita hanya mengisi kebaikan. Kalaupun nanti Anda misalnya, wah hidung saya mau saya suntik silikon biar kelihatan hoki seperti hidung pejabat. Tapi kelakuan Anda tidak bagus, kelakuan Anda tidak mendukung tindakan untuk menjadi seorang yang baik, maka yang ada hidung terserang kanker. Anda mau narik-narik telinga biar hoki, Anda lihat, ingat dong kalau Buddha Rupang telinganya juga panjang, terutama di bagian yang bawah ini. Sehingga dikatakan makin panjang yang bawah ini akan ada lebih banyak kehidupan bahagia. Tapi kalau sekarang walaupun kuping kita pendek, letaknya tinggi, tetapi kalau kita melakukan kebajikan yang banyak dengan badan, ucapan, pikiran, maka dia akan lenyap. Lenyap kejelekannya itu. Paling tidak berkurang. Kalaupun orang tuanya dulu hidupnya menderita atau dia dari kecil hidupnya menderita, mungkin setelah dia melakukan kebaikan, dia
berkurang kondisi penderitaannya itu. Dia menjadi setingkat lebih baik. Tidak bisa total berubah 180 derajat, tetapi paling tidak ada perubahan menuju kebaikan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi Anda-Anda yang kebetulan mempunyai tanda-tanda kurang bagus, entah ada orang mengatakan kepada saya, Bante, kalau setelah Bante melihat muka saya ini, Hong Shui-nya bagaimana? Saya kan kaget-kaget, karena setahu saya Hong Shui itu kan untuk bangunan rumah atau kuburan. Lah ini muka Hong Shui ini bagaimana? Apa saya ngomong, iya pipimu perlu dibikin jendela, atau pintu masuknya yaitu mulut dipindah? Ya kan? Kenapa? Nah, kalau sekarang kadang-kadang Anda mungkin bisa melihat sendiri, wah saya ini punya kelebihan dan kekurangan di bagian ini. Ya muka saya begini, gigi saya kok ngowos, wah ini Hong Shui kurang bagus, ini gigi ngowos misalnya, atau apalah. Anda jangan pernah kecewa, dan Anda jangan pernah menyesali diri Anda. Kenapa saya dilahirkan begini? Jangan pernah menyesal. Kenapa rambutku kaku sekali begini? Menunjukkan orang yang kaku juga. Kenapa saya harus begini? Rambutnya cabang-cabang sampai kelihatan sebagai orang stres. Anda tidak perlu kecewa dengan diri Anda. Ini adalah bagian dari buah perbuatan yang kita miliki. Tetapi bukan hanya kita menerima itu sebagai kenyataan saja, tapi kita harus mengubah. Mengubahnya bagaimana? Menambah kebajikan dengan badan kita. Segala perbuatan yang baik kita harus kerjakan. Ucapan yang baik harus kita selalu ungkapkan. Mengurangi kata-kata yang jelek, mengurangi perilaku yang jelek, dan yang paling penting mengurangi pikiran yang jelek. Sehingga akhirnya pikiran yang timbul adalah pikiran yang penuh kebajikan. Kalau sudah demikian, walaupun telinga Anda tinggi posisinya dan tidak mungkin menurun, tetapi minimal ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita bakal menjadi orang yang lebih baik, lebih bahagia daripada yang dikatakan di dalam berbagai macam sumber-sumber pengetahuan seperti itu. Oleh karena itu saudara, terimalah kita sebagaimana adanya. Apapun juga bentuk Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi perbanyak kebajikan sehingga akhirnya hidup Anda akan bahagia. Siapa yang menentukan kebahagiaan? Hanya Anda sendiri. Kalau Anda ingin berusaha menggunakan beberapa terapi, misalnya ada palm terapi, mungkin ada telinga, mungkin Anda terapi lagi biar panjang, atau kepala mau ditinggikan dengan cara dipendungi misalnya. Kalau memang Anda ingin menggunakan terapi-terapi begitu, silahkan, tapi jangan pernah tinggalkan kebajikan, karena kebajikan itulah kunci kebahagiaan.